Entah kenapa perasaan itu tumbuh dan bersemi di hati. Di saat aku sudah memiliki istri. Perasaan yang seharusnya tak boleh ada. Terutama pada ibu mertua. Dan kisah itu terjadi 2 tahun lalu. Di mana kala itu aku Roni 25 tahun, baru saja membina rumah tangga dengan Lina, yang berbeda usia 2 tahun denganku. Di usia pernikahan yang tergolong baru, kami memang sengaja menunda urusan momongan. Selain karena kesibukanku, istriku juga masih belum siap untuk mengemban amanah tersebut. Ya, memang soal pekerjaan, aku bisa dibilang termasuk orang yang beruntung. Lantaran sebulan sebelum menikah dulu, aku sudah dipercaya menjabat sebagai manajer di kantorku. Prestasi yang cukup membanggakan di usia yang tergolong muda menurutku. Tapi sayangnya, dengan jabatan baruku itu, justru mengharuskan aku untuk pindah sementara ke kota tempat tinggal istriku. Sebelumnya, kami memang tinggal di kota kecil, di ujung Jawa. Tapi, lantaran desakan dari kantor, kami harus pindah ke kota di daerah Jawa Tengah. Katanya sebagai percobaan, sebelum aku benar-benar diangkat menjadi manajer nantinya. Alhasil, setelah menimbang-nimbang, aku pun setuju. Dan mau tak mau pun istriku harus ikut kembali ke kota kelahirannya itu. Mendengar kabar itu, ibu mertuaku pun menyarankan kami untuk tinggal bersama mereka. Alasannya, agar lebih menghemat biaya, dan juga lebih mudah jika beliau ingin bertemu dengan istriku. Semula, aku sempat menolak dengan alasan tak ingin merepotkan mereka. Tapi berhubung istriku juga meminta, alhasil, aku pun menuruti kemauannya. Ibu mertua bernama Rosita, wanita paruh baya yang kuperkirakan usianya 45 tahunan. Memang tak terlalu tua, lantaran beliau menikah di usia yang cukup muda. Beliau masih bekerja di salah satu lembaga pendidikan, di mana saat itu beliau dipercaya menjadi pimpinan cabang pendidikan di kotanya. Dan karena hal itulah, beliau juga dipercaya untuk mengikuti kunjungan yang kadang diadakan oleh lembaga. Sementara bapak mertuaku merupakan seorang pensiunan PNS. Dan setelah pensiun itulah beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus kebun di belakang rumahnya. Dengan segala pertimbangan itu, akhirnya aku setuju untuk tinggal sementara waktu di rumah mertuaku. Alhasil aku harus membiasakan diri tinggal di sana. Minggu pertama dan kedua hidup di sana memang masih berjalan wajar-wajar saja. Tapi menginjak di minggu ketiga, sebuah peristiwa aneh pun kualami juga. Tepatnya ketika aku berencana pulang ke rumah di kota asalku, lantaran ada berkas kantor yang tertinggal di sana. Aku pun menceritakan hal itu pada istriku. Tapi entah kebetulan atau apa. Secara bersamaan, ibu mertua mendapat tugas dari lembaga untuk mengunjungi kota tempat tinggalku berada. Mengetahui hal itu, akhirnya kuajak saja beliau satu mobil denganku. Semula ibu sempat menolak tawaran itu. Alasannya karena beliau takut merepotkanku. Tapi setelah dibujuk istriku dengan pertimbangan akomodasi, akhirnya ibu pun setuju. Aku juga sempat menawarkan istriku untuk ikut bersama kami. Tapi dia menolak dengan alasan sudah terlanjur ada acara dengan teman-teman sekolahnya dulu. Singkatnya, pada hari Jumat pagi setelah berpamitan, berangkatlah kami ke kotaku. Rencananya, aku akan mengantar ibu mertuaku lebih dulu ke tempat rapatnya. Dan setelahnya, barulah aku pulang ke rumahku. Selama perjalanan, tidak ada hal yang menarik yang kami obrolkan. Hanya sekedar obrolan ringan, sampai separuh perjalanan aku berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minum. "Ini Bu, diminum dulu," kataku sambil menyodorkan air mineral yang kubeli tadi. "Iya, makasih Ron. Udah lama ibu gak ngerasain dihargai kayak gini." "Loh, memangnya kenapa Bu? Kok ngomong kayak gitu?" tanyaku penasaran. Akhirnya ibu pun menceritakan masalah rumah tangganya bersama bapak. Di mana belakangan ibu sering merasa jengkel lantaran sikap bapak yang sering marah-marah tanpa alasan. Ibu juga sempat mengatakan jika dia lebih senang berada di kantor daripada di rumah. Apalagi bisa keluar kota seperti saat itu. Rasanya ia merasa bebas tanpa memikirkan bapak di rumah. "Apa ibu mau jalan-jalan? Biar Roni temenin nanti," tanyaku menawarkan diri. Jujur aku kasihan, dan ya, kupikir dengan jalan-jalan, setidaknya ibu bisa sedikit melupakan kesedihannya. "Jangan Ron, takutnya malah ngerepotin kamu." "Enggak kok Bu,
Lagian kan mumpung keluar. Ibu muter-muter kota aja udah seneng kok, Ron. Jawabnya dengan wajah yang berubah sumringah. Alhasil, setelah perjalanan panjang, akhirnya sampailah kami di kota tujuan. Mobil segera aku arahkan ke tempat ibu mengadakan rapat. Tempat yang rupanya sebuah penginapan yang juga terdapat aula besar di dalamnya. Ya udah Ron, nanti ibu dijemput. Kalau ibu sudah WA kamu ya. Sekalian nanti jalan-jalan mumpung ibu bermalam di sini. Aku pun mengangguk, dan setelahnya, aku kembali melajukan mobil menuju rumahku. Singkatnya, jam 7 petang ponselku berdering. Sebuah pesan WA aku terima dari ibu mertua. Ibu mengatakan setengah jam lagi, beliau pulang, dan memintaku menjemputnya. Mengetahui hal itu, aku pun segera bergegas, lantaran jarak dari rumah memang agak jauh. Hingga kira-kira setengah jam perjalanan, sampailah aku di depan lobi, di mana ibu sudah menungguku di sana. Sesuai janjiku tadi, kami pun bergegas untuk jalan-jalan, mengitari kota, serta melihat-lihat suasana malam yang memang jarang sekali beliau lakukan. Berhenti cari makan ya Ron. Loh, jadi ibu belum makan? Ya udah ibu mau makan apa? Terserah kamu aja Ron. Yang penting bisa sambil ngobrol. Akhirnya kami berhenti di sebuah restoran, di mana aku biasa menghabiskan waktu bersama istriku sebelum menikah dulu. Tempatnya pun cukup luas, dengan view yang bagus jika dilihat di malam hari. Sambil makan, kembali kami terlibat obrolan ringan. Memangnya, ibu sama bapak jarang makan-makan di luar? Ya boro-boro jalan-jalan Ron. Di rumah, bisa akur aja ibu udah bersyukur. Ibu senang ada orang yang masih peduli sama ibu gini, meski cuma dari mantu. Aku tersipu mendengar ucapannya. Ya udah, besok-besok kalau ibu jenuh di rumah, Roni ajak jalan-jalan lagi ya bu. Beneran loh ya Ron. Soalnya, ibu itu memang jarang dapat kebahagiaan lahir batin. Aku terpaku sesaat ketika mertuaku mengatakan hal itu padaku. Selain itu, aku juga bingung harus menjawab apa, dan harus bagaimana menanggapinya. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun berniat untuk pulang saat itu. Ron, kalau misalkan ibu bermalam di rumahmu, gak apa-apa kan? Soalnya di penginapan, ibu gak ada teman ngobrol. Jujur saat itu aku bingung. Lantaran di rumahku hanya ada 2 kamar, dan salah satu pun sudah kujadikan gudang. Gak apa-apa sih bu, cuman, ya kalau kamu keberatan, ibu gak maksa kok Ron. Mendengar itu aku pun serba susah menjawabnya. Dan akhirnya, aku mengangguk menyetujuinya. Lagi pula aku bisa istirahat di ruang tamu, sementara ibu bisa menempati kamarku. Singkatnya setengah jam kemudian, sampailah kami di depan rumahku. Setelah menurunkan barang bawaan, kupersilahkan ibu menuju kamar, sementara aku menyiapkan bantal untuk tidur di ruang tamu. Tapi lagi-lagi, beliau meminta hal yang membuatku heran. Ngapain di ruang tamu, Ron? Di kamar aja temenin ibu. Lagian ibu takut kalau sendirian di tempat baru. Akhirnya, tanpa prasangka apapun, aku pun menurutinya. Lagi pula saat itu aku hanya menemaninya saja. Ya, meskipun sempat ada kecanggungan saat istirahat bersebelahan dengan ibu. Jangankan menoleh, untuk bergerak pun aku sungkan saat itu. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba hadir, meskipun aku tahu jika beliau merupakan ibu mertuaku. Tapi rupanya, ibu cukup sadar akan kecanggunganku. Ibu yang semula membelakangiku, mendadak berbalik ke arahku. Sementara aku yang menatap langit-langit, tak berani menatapnya. Sudah lama ibu gak merasa senyaman ini, Ron. Aku masih diam dengan pikiran berkecamuk, tapi lagi-lagi beliau berkata, "Ibu nanti kalau gak sengaja meyuk kamu gak apa-apa kan, Ron?" Iya boleh kok, Bu. Jawabku terbata. Ibu gak ada niat lain kok, Ron. Ibu bermalam di sini cuma butuh teman ngobrol. Itu aja kok. Ibu berkata sambil menitikkan air mata. Dan entah karena iba atau apa, dengan ragu aku pun memiuknya. Aku memang tak bisa melihat orang terdekatku menangis. Apalagi orang itu ibu mertuaku. Roni janji akan jagain ibu sama Lina juga kok, Bu. Secara spontan, ucapan itu terlontar dariku. Tapi rupanya perlakuan baikku itu justru dibalas lain oleh ibu.
beliau justru menyambut peyukan itu semakin erat. Peyukan itu berakhir ketika ibu menatapku dengan tatapan dalam dan semakin dekat. Sejenak mata kami bertemu, dan seharusnya aku bisa menoyak ketika ibu tiba-tiba memberi sambutan di bibir itu. Tapi yang ada, aku justru membalasnya. Bahkan lebih dari apa yang beliau berikan untukku. Pikiranku mulai tak rasional, bahkan tak peduli jika beliau adalah mertuaku. Suasana yang semula sunyi, mendadak berubah menjadi riuh tatkala jemawi itu berjalan mencari-cari tujuannya. Seruan ibu seolah menjadi spirit bagiku, untuk membawanya menuju tujuan yang jarang didapatkan dari ayah mertuaku. Dan rupanya tak hanya aku yang antusias menyambutnya, tapi juga ibu yang senantiasa mengambil perahu motor yang memang telah siaga di parkirannya. Ih, kamu ngerti aja, Ron. Kalau ibu sebenarnya, iya bu, tapi seharusnya Roni, udah, yang penting jangan sampai ada yang tahu loh ya, katanya memotong ucapanku. Bersamaan dengan itu, beliau lantas menyiapkan sajian baik itu. Duh, Gusti, makin tak bisa aku menoyaknya. Bahkan akhirnya, tak urung perhatianku haturkan pada hal baik itu. Saat itu tak terlintas sedikit pun rasa bersayah di benakku, lantaran perlakuan ibu yang terus-menerus memberikan keyakinan jika semua akan baik-baik saja nantinya. Seperti anak kecil yang menemukan mainan baru, ibu benar-benar lupa dengan status yang disandangnya. Bahkan, di saat perahu motor itu belum melaju, ibu sudah lebih dulu mengendarai sekehendak hatinya sendiri. Tak ayal dengan sedikit kaget, aku berusaha mengikuti alur kebaikan itu. Hingga pada saat yang telah tiba, baik aku dan ibu pun sampai pada titik tujuan bersama. Ibu harap ini bukan yang terakhir ya Ron, katanya membuatku tersentak tiba-tiba. Aku tak menjawab lantaran bimbang dan tak tahu harus bagaimana menyikapinya. Tapi, lagi-lagi, kebimbangan itu hilang, lantaran ibu memiukku dengan mesra. Tentu tak hanya peyukan saja yang kuterima, melainkan kebaikan itu kembali terulang, hingga fajar tiba. Pagi harinya aku terjaga oleh sinar mentari yang masuk melalui jendela. Aku menoleh, dan sesikit kaget lantaran tak mendapati ibu di sampingku. Buru-buru aku beranjak melangkah mencari keberadaannya. Terdengar suara spatula yang rupanya ibu sedang memasak untuk sarapan kami berdua. Pagi Ron, tuh ibu sudah masakin kamu, katanya sambil tersenyum padaku. Entah kenapa melihat senyuman itu, mendadak timbul rasa bersalah di benakku. Aku jadi teringat kebiasaan istriku yang selalu mengucapkan selamat pagi dengan senyum yang persis seperti senyum ibu mertuaku. Entahlah, kenapa penyesalan itu baru ada di saat semua sudah kulalui dengan ibu. Singkatnya sehari setelah kami kembali pulang ke rumah mertua, baik aku dan ibu pun kembali bertingkah seperti tidak ada apa-apa. Terutama saat di depan istri dan bapak mertua. Kami sama-sama menjaga rahasia kami, agar tak ada satupun yang curiga. Hari-hari di rumah pun kulewati seperti biasa. Bedanya kadangkala sikap ibu mendadak berubah sedikit manja. Seperti bercanda sambil saling dorong saat ayah di halaman belakang, dan istriku sedang berbelanja. Entah kenapa aku selalu saja gagal menghindarinya. Apalagi sebulan berikutnya, suasana menjadi lebih leluasa, lantaran istriku setiap sore mulai mengikuti senam. Keadaan itu makin mendukung, ketika ayah mertua juga sering pergi mengurus kebun barunya di luar kota. Dan otomatis, intensitas waktu bersama ibu mertua pun semakin bebas pula. Dimanapun dan berapa kali pun kami bisa menjalankannya. Tapi dengan kondisi seperti itu, aku makin merasa bimbang. Terutama dengan perasaan ibu mertuaku yang semakin dalam. Seperti halnya di Sabtu pagi itu. Pagi itu kebetulan istriku berpamitan pergi belanja ke pasar. Sementara aku yang biasa bangun siang, di hari itu, mendadak terganggu lantaran mendengar suara langkah kaki menuju kamarku. Saat itu lu pikir mungkin itu istriku yang kembali, karena ada barang yang terlupa. Sehingga alhasil aku tak begitu peduli, dan justru melanjutkan tidur dengan menutup bantal di kepala. Tapi tak lama kemudian,
Setelah suara langkah kaki itu menghilang, justru gelenyar aneh yang mendadak datang. Keinginan itu mendadak hadir ketika tiba-tiba ada jemawi yang hinggap pada perahu motor itu. "Apa sih, Dek? Nanti kan bisa toh," kataku, karena kupikir itu ulah istriku. Tapi, rupanya, Ron, ini ibu loh. Sontak suara yang tak asing itu mengagetkanku. Buru-buru aku terjaga dan justru mendapati ibu sudah memberi perhatian pada perahu motor itu. "Loh Bu, kalau ada orang gimana?" tanyaku sedikit panik. "Kalau ada, mana mungkin ibu di sini, Ron." Mendengar penjelasan ibu, aku memang sedikit lega. Tapi yang membuatku tak habis pikir, bisa-bisanya ibu meminta hal baik sepagi itu. Bahkan, aku tak tahu sejak kapan ibu meletakkan kabinet serta segitiga bermudanya itu. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, mendadak ibu duduk di singgasana, membuatku pun mau tak mau menyambut kebaikan itu. Seperti nelayan mengarungi lautan, ibu pun mendayung sampan agar sampai pada tujuan baiknya itu. Tak perlu ancang-ancang dan teori, semua berjalan apa adanya. Memang sejak ayah sering sibuk dengan bisnisnya, beliau semakin merasa diacuhkan. Aku pun bisa memahaminya. Hanya saja, yang membuatku jengah, ibu seolah menganggapku seperti mesin untuk mengatasi kebutuhannya. "Besok-besok jangan dadakan toh Bu," kataku di sela-sela kebaikan itu. "Udah, pokok kamu tenang aja," sahut ibu dengan santainya. "Iya sih Bu, tapi Roni kan cuman..." Aku kembali tak bisa menjawab, lantaran ibu lagi-lagi membawaku hanyut akan aliran nirwana. Ya, pagi itu setidaknya 3 musim dilalui bersama. Bahkan hal itu baru berakhir ketika terdengar suara mobil ayah mertua terparkir di depan rumah. Beruntung sebelum itu kami sudah berbenah, dan pada saat ayah masuk, kami segera bersikap biasa. Ya, seperti itulah kira-kira keakraban yang terjalin antara aku dan ibu mertua. Kami selalu berhasil membaca situasi dan selalu bisa menjaga rahasia itu dengan baik. Hanya saja seiring berjalannya waktu, entah karena apa, sikap ayah mulai berubah pada ibu. Lambat laun ayah tak lagi acuh, dan hal itu juga merubah perasaan ibu padaku. Baik aku dan ibu pun mulai menyadari jika sudah semestinya kami mengakhiri keakraban itu. Kami juga sama-sama berjanji untuk mengubur semua yang pernah kami lalui. Dan setidaknya, keakraban itu benar-benar berakhir setelah tugas kantorku selesai 6 bulan kemudian. Aku kembali menjalani hidup dengan normal, meski kadang kenangan dengan ibu tak mudah aku lupakan. Tapi dari kenangan itu pula, aku mendapat pelajaran berharga, bahwasanya dalam rumah tangga, perhatian dan kebersamaan menjadi kunci keharumisan keluarga.